adik-adik, jumpa lagi di Sekolah Minggu Trinitas. Wah, kakak seneng ya berjumpa dengan adik-adik sekalian. Ayo adik-adik, kita berdiri, disimpan dulu ayo gadgetnya. Nah, sudah siap semua? Jangan ada yang main-main ya, kita mau masuk memuji Tuhan. Ayo kita siapkan semua. Oke, yuk kita nyanyi satu lagu dulu yuk. Kasih Yesus manis dan indah. Semua tahu kan lagu ini? Yuk kita nyanyi sama-sama. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Amat tinggi. Amat tinggi tak teratasi. Amat dalam tak terselami. Amat lebar tak terkelilingi. Oh, oh, kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Oh, oh, sungguh indah. Oh, oh, sungguh indah. Nah, ya benar ya adik-adik. Kasih Yesus yang indah telah menyertai kita satu minggu ini. Nah, kakak mau kalian sekarang masuk ke doa. Ayo mana sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, siapkan hati. Yuk kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Semua sudah siap? Tuhan Yesus yang manis, benar ya Bapa, sungguh kasih-Mu sangat indah telah menyertai kami dalam satu minggu ini. Kami berterima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau konsentrasi penuh. Kami mau memberikan persembahan, nyanyi dan pujian dan gerak lagu kepadamu. Ya Bapa, siapkanlah hati kami untuk menyambut firman-Mu juga nanti. Kami mau mendengarkan cerita Alkitab dan kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, doa syukur kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus selalu menyertai kita di mana-mana. Benar enggak? Di rumah ataupun di luar ataupun lagi belajar di rumah pun Tuhan Yesus sertai, ya. Lagu berikutnya kita akan nyanyi bahwa di dalam rumah pun kita diberkati Tuhan sehingga kalau ada Tuhan Yesus kita pasti happy home. Yuk, Yesus di dalam rumahku. Ayo semua, nyanyi semua. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Dalam bahasa Inggris. When Jesus in the family, happy home, happy home, happy home. When Jesus in the family, happy home, happy home. 主耶稣，主耶稣在我家庭中，快乐啦，快乐啦，快乐啦。主耶稣在我家庭中，快乐啦，快乐啦。Adik-adik, ya, Yesus menyertai kita di mana saja. Happy enggak? Ada Tuhan Yesus pasti happy ya.
segala kekhawatiran, segala susah dibuang jauh-jauh karena Yesus menyertai kita semua. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan Tuhan Yesus ingin kita percaya penuh padanya. Nah, Tuhan Yesus melalui lagu ini mau mengundang adik-adik semuanya untuk percaya kepada firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah punya kitab suci kan? Sudah punya Alkitab ya? Jangan lupa Alkitabnya nanti juga disiapkan sebelum mendengarkan cerita Alkitab. Nah, melalui lagu ini, melalui lagu pujian satu ini, Tuhan Yesus mengundang kita untuk ikut perjamuan bersama Tuhan. Semua orang yang berdosa, semua orang yang percaya sama-sama diundang untuk percaya kepada Injil. Nah, yuk kita nyanyi sama-sama. Sudahkah kau dengar undangan Injil? Sudahkah kau dengar undangan Injil? Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa Tuhanmu panggil. Turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, marilah. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang berdosa serta percaya, turutlah perjamuan Tuhan. Jangan tolak, mari segera datanglah, meski dosamu tak terhingga. Darah Tuhan Yesus lebih berkuasa, ampunkan dosamu selamanya. Marilah, 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 turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya, turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, 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 turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa dan percaya, turutlah perjamuan Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman dan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Lause Yuni. Adik-adik sudah siap semua? Alkitabnya sudah siap di meja masing-masing? Nah, jangan lupa ya Alkitabnya disiapkan dulu yang belum siap. Oke, sebelum mendengarkan cerita Alkitab dari Lause Yuni, kita nyanyi satu lagi. Satu lagu baca kitab suci doa tiap hari. Semua sudah tahu ya? Yuk sama-sama nyanyi lagi. Satu pujian bagi Tuhan Yesus. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, Lause Yuni saya persilakan. Shalom adik-adik. Nah, hari ini memasuki masa ibadah Prapaskah.
buat kita semua ya adik-adik. Karena bulan depan kita akan merayakan Paskah. Maka mulai minggu ini sampai beberapa minggu ke depan kita akan mendengarkan cerita tentang peristiwa-peristiwa seputar disalibkan, Tuhan Yesus disalibkan ya. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langsung aja untuk kita berdoa bersama. Yuk. Tuhan Yesus, kami rindu untuk kembali belajar firman-Mu. Terlebih lagi kami mau belajar dari kebenaran bagaimana Engkau telah disalibkan mati untuk kami dan bangkit. Kami mau menyerahkan jam pelayanan firman ini ke dalam tangan-Mu, supaya pemberitaan salib ini hanya oleh karena kuasa Allah Roh Kudus dan bukan karena hikmat manusia. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh mengerti dan kami boleh menghayati dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita minggu ini adalah peristiwa yang terjadi di mana 6 hari sebelum peristiwa Paskah, ya, perayaan Paskah. Nah, di zaman dulu di bangsa Yahudi, perayaan Paskah itu adalah perayaan untuk peringatan bagaimana Tuhan Allah telah membebaskan bangsa Israel, nenek moyang bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, biasanya bangsa Yahudi merayakan dengan cara apa? Dengan cara mereka menyembelih anak domba, ya. Kemudian memakannya bersama-sama. Di mana? Di kota Yerusalem. Dan itu sudah diatur di dalam kitab Taurat, sudah ditentukan, ya. Makanya ketika sudah menjelang 6 hari menjelang perayaan Paskah, banyak orang-orang Yahudi yang datang ke kota Yerusalem, ya. Mereka ada yang datang dari kota Kapernaum, kota Galilea, kota Nazaret, ya, semua kota-kota yang ada di Israel. Bahkan orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Israel itu juga datang ke Yerusalem, ya. Mereka banyak orang menjelang hari perayaan Paskah itu datang ke Yerusalem. Termasuk juga Tuhan Yesus dan murid-muridnya, ya. Tuhan Yesus juga menuju ke Yerusalem. Nah, tapi adik-adik yang menarik, ya. Ternyata orang-orang yang datang ke Yerusalem itu bukan hanya sekedar mereka mau memang mempersiapkan diri merayakan perayaan Paskah, tetapi mereka juga ada keinginan yang besar, ingin tahu tentang Yesus, ya. Kenapa adik-adik? Karena baru-baru saja tersebar berita yang menggemparkan di Israel. Berita apa itu? Ya, berita tentang Yesus yang membangkitkan Lazarus, ya. Lazarus yang saudara dari Maria dan Marta ini sudah terkubur 4 hari, ya, di kuburan. Bayangkan, ya, 4 hari. Pasti sudah ada bau yang gak enak, ya. Mungkin juga sudah ada pembusukan, ya, karena Lazarus ini sudah mati. Tetapi Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus kembali. Dan ketika orang-orang melihat itu, gemparlah Israel, ya. Orang yang melihat itu bercerita ke teman-temannya, dari teman-teman cerita lagi. Karena apa? Tidak ada pernah ada orang mati sudah 4 hari di kuburan itu dapat dibangkitkan lagi. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka berita itu menjadi sesuatu yang gempar di Israel. Dan ketika orang-orang tahu ini mau perayaan Paskah, ya, ini saatnya orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem, maka mereka sudah menanti-nantikan, ya, menanti-nantikan ingin tahu seperti apa sih Yesus itu, ya, pengen ketemu langsung, pengen denger, ya, apa sih yang dikatakan tentang Yesus itu seperti apa, ya, ya, karena mereka mendengar suatu berita yang gempar sekali. Nah, ya, tapi adik-adik, ya, ternyata dari sekian banyak orang yang ingin bertemu dengan Yesus, yang menanti kedatangan Yesus di Yerusalem, sebagian dari mereka itu punya tujuan yang lain. Apa itu? Ya,
mereka punya tujuan untuk menangkap Yesus. Jadi ada sebagian yang ingin tahu tentang Yesus, ya, pengen ketemu, tapi ada sebagian yang ingin menangkap Yesus, ya. Loh, kok bisa Lause, ya? Karena keluar perintah dari imam-imam kepala dan orang-orang Farisi untuk menangkap Yesus, ya. Siapa yang tahu Yesus di mana, tangkap dia. Kenapa mereka mengeluarkan perintah itu? Karena mereka menjadi marah, ya. Mereka menjadi apa? Gusar hatinya, ya. Karena mereka melihat bahwa sejak berita tentang kebangkitan Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus itu, maka semakin banyak orang yang mengikut Yesus, ya. Nah, adik-adik, tetapi Tuhan Yesus yang tahu bahwa di Yerusalem lah dia nanti akan ditangkap dan disalibkan. Dia tetap menuju ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanannya Tuhan Yesus ke Yerusalem, Tuhan berhenti dulu di satu kota. Nah, coba lihat peta ini, ya. Di situ ada 2 titik yang sewarna, ya. Warna merah itu Yerusalem, warna oranye itu kota Betania, ya. Betania itu dekat sekali dengan Yerusalem, ya. Tapi Tuhan Yesus sebelum menuju Yerusalem, Tuhan berhenti dulu di Betania, ya. Untuk apa? Untuk bertemu dengan sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke rumah sahabatnya. Siapa sahabatnya? Yaitu Maria, Marta, dan Lazarus, ya. Lazarus yang Tuhan sudah bangkitkan itu. Nah, di rumah ini mereka mengadakan suatu apa? Perjamuan makan, ya. Ingin menyambut Tuhan Yesus, ya. Di situ Lazarus duduk bersama Tuhan, ya, untuk makan bersama. Ada juga Maria. Maria ngapain? Maria melayani di meja makan itu, ya, melayani Tuhan Yesus. Nah, dan ada Maria. Di mana ya Maria? Ya. Maria ketika tahu Tuhan Yesus datang ke rumahnya, apa yang dilakukan Maria? Dia cepat-cepat ambil sesuatu yang berharga yang dia miliki. Apa itu? Ya, dia mengambil setengah kati dari minyak narwastu murni. Wah, ya, narwastu zaman dulu kalau bilang narwastu itu berarti minyak yang mahal, ya. Kalau sekarang baunya wangi, kalau sekarang mungkin parfum gitu, ya, bisa kita bilang seperti parfum gitu, ya. Nah, minyak narwastu murni, kalau dibilang murni itu berarti kualitasnya top, ya. Ketika dia tahu Tuhan Yesus datang, dia punya itu yang berharga, dia ambil setengah kati, dia pecahkan pas, ya, dia pecahkan. Dibuat apa? Dia pecahkan untuk dia lumuri di kaki Tuhan Yesus. Perhatikan, ya, gambar ini, ya. Apa yang dilakukan Maria? Minyak narwastu murni itu, ya, dia basuh di kaki Tuhan, ya, kaki, dia pilih kaki Tuhan. Itu menandakan bagaimana Maria ini sangat ingin menyatakan kasihnya, hormatnya pada Tuhan, dan tidak berhenti di situ, ya. Dia pakai rambutnya, ya, dia pakai rambutnya, dia pakai untuk melap, ya, dilapkan, ya, dari minyak narwastu itu di kaki Tuhan, memakai juga dengan dilap dengan rambutnya, ya. Nah, apa maksud Maria, ya? Maria ingin menyatakan betapa dia sangat mengasihi Tuhan, dia sangat menghormati Tuhan, dia penuh dengan syukur. Kenapa Maria sampai begitu? Ya, karena dia baru saja merasakan bagaimana Tuhan mengasihi dia. Bagaimana Tuhan sudah menjawab doanya ketika dia bersedih hati ketika saudaranya mati Lazarus, Tuhan bangkitkan, ya. Dan dia tahu bahwa Tuhan ini sungguh mengasihi dia dan juga keluarganya. Maka hatinya penuh limpah dengan syukur, ya. Dia tidak mau hitung-hitungan, ya. Karena dia tahu ini Tuhan ini sungguh sudah lebih dulu mengasihi dia. Maka dia menyatakan itu dengan suatu hati yang penuh limpah dengan kasih, ya. Hormat, syukur, ya. Nah, bau wangi, ya, menyebar di ruangan, ya. Karena tadi apa? Minyak narwastu murni. Kualitasnya top, ya, langsung semerbak. Tapi ada yang nggak senang melihat itu, ya.
langsung berdiri salah satu orang murid Tuhan Yesus. Siapa dia? Yudas Iskariot, murid yang nanti mengkhianati Tuhan. Dia berdiri, dia katakan, wah, minyak itu kenapa nggak dijual dengan seharga 300 dinar, lalu uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Nah, tetapi Tuhan membela Maria karena Tuhan berkenan menerima persembahan penghormatan yang Maria tunjukkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan katakan, biarkan dia melakukan ini untuk apa? Mengenang, menghormati penguburanku. Kenapa Tuhan katakan itu? Karena Tuhan tahu sebentar lagi dia akan naik ke atas kayu salib, dia akan mati untuk menanggung dosa manusia. Ya. Nah, Maria, apakah Maria tahu bahwa Tuhan akan mati sebentar lagi? 6 hari lagi? Gak tahu. Yang Maria tahu, hari ini Tuhan datang ke rumahku, ya. Tuhan ada di depanku dan aku mau langsung nyatakan cintaku, syukurku, kasihku, hormatku, ya. Dia tidak mau buang-buang kesempatan, ya. Tidak mau melewatkan kesempatan sedikit pun, membuang waktunya. Dia hanya ingin melakukan, menyatakan kasih saat itu juga. Nah, adik-adik, ya, yuk kita sama-sama belajar yuk, ingin punya sikap hati seperti Maria juga. Tidak mau membuang kesempatan, tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk apa? Menyatakan kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jangan lewatkan, ya. Ketika ada kali kita dikasih kesehatan, kita masih diberikan waktu oleh Tuhan. Jangan buang dengan percuma, dengan melakukan yang sia-sia. Kita pakai untuk apa? Belajar, semakin mengenal Tuhan. Yuk, sering-seringlah kalian juga mengambil waktu berdoa, membaca firman supaya semakin mengenal Tuhan Yesus yang aku sembah ini. Tuhan Yesus yang mengasihi aku. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menyadari bahwa Tuhan itu sungguh mencintai kita, ya. Dan apa? Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kita juga akan dilembutkan untuk semakin taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, setelah dari rumah Lazarus, Maria dan Marta, Tuhan Yesus besoknya, keesokan harinya melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem. Tuhan Yesus tahu di Yerusalemlah dia akan menggenapkan seluruh karya keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus sebelum masuk ke kota Yerusalem, dia bilang sama murid-muridnya, siapkan seekor keledai yang belum pernah digunakan, ditunggangi oleh manusia. Ya, Tuhan Yesus mau naik di atas keledai itu dan masuk ke kota Yerusalem. Ya, bersama murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus naik di atas keledai yang belum pernah dipakai orang, dia masuklah ke kota Yerusalem. Genaplah seperti yang dikatakan oleh Nabi Zakaria dalam perjanjian lama yang menubuatkan bahwa Raja Israel itu, Raja Sion itu akan masuk ke kota dengan menunggang keledai, ya, menunjukkan betapa Tuhan kita begitu rendah hati, begitu sederhana, ya, dia mau dengan kerendahan hati datang masuk ke Yerusalem. Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, ya. Dengan kerendahan hati juga dia menyapa, menyambut kita yang mau datang kepada dia. Dia nggak datang saat itu dengan kegagahan yang seperti membuat orang takut. Enggak. Tuhan Yesus datang dengan kerendahan hati. Dia masuk ke Yerusalem menunggang keledai. Dan
di kota Yerusalem itu tadi seperti Lause sampaikan, orang banyak sudah menanti-nanti. Wah, Yesus ketika orang lihat itu, woi, itu Yesus ya. Semua langsung mengambil apa anak-anak? Mengambil saat itu ada daun palem ya. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ya, semua orang ya sepanjang jalan itu ya membawa daun palem, memberikan satu penghormatan kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, semua nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus itu persis, karena itu memang adalah penggenapan, sebab Yesuslah memang nubuat yang sudah dinubuatkan, Mesias yang sudah dinubuatkan. Dialah Mesias yang diberikan, ditentukan Allah menjadi penebus kita, ya, penyelamat kita. Nah, ketika di Yerusalem, Tuhan Yesus sore itu kemudian masuk ke bait Allah. Seperti biasa dia mengajar orang banyak ya, karena banyak orang memang mengikut dia, ingin mendengarkan pengajarannya. Dan dia mulai mengajar. Di situ dari jauh ada orang-orang Yunani yang tertarik ya. Tapi mereka gak berani langsung mendekat pada Yesus, maka mereka minta izin kepada murid Tuhan Yesus bernama Andreas dan Filipus ya. Aku ingin bertemu dengan gurumu ya. Nah, kemudian Andreas dan Filipus menyampaikan pada Tuhan Yesus, Tuhan, ada orang-orang dari Yunani juga yang ingin bertemu dengan Engkau. Tetapi Tuhan Yesus saat itu tetap melanjutkan pengajarannya ya. Karena waktunya sudah semakin dekat. Dan dalam pengajaran itu Tuhan Yesus langsung menyampaikan ketika orang Yunani itu ingin bertemu dengan dia, tetapi Tuhan katakan, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Ya, Tuhan katakan, jikalau ya butir gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu butir saja. Tetapi jika ia mati, ia akan berbuah lebih banyak. Nah, anak-anak, perhatikan ini. Perkataan ini, Tuhan Yesus memberikan pengertian tentang kematiannya. Siapa anak manusia itu? Tuhan Yesus sendiri. Siapa maksudnya gandum yang akan jatuh ke tanah dan mati itu? Itulah Tuhan Yesus. Gandum itu, butir gandum itu akan jatuh ke tanah dan mati. Tuhan Yesus sebentar lagi apa? Akan mati disalib dan dikuburkan. Tetapi tidak berhenti di situ. Tuhan katakan, jika gandum itu mati, ia akan berbuah lebih banyak. Apa maksudnya? Kematian Tuhan adalah penebusan untuk kita. Tuhan menebus hidup kita, membayar segala dosa kita dengan cara mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Maka setiap orang yang percaya kepadanya akan hidup, akan banyak orang percaya, akan hidup, dihidupkan. Maka Tuhan katakan, jika gandum itu mati, ia akan menghasilkan lebih banyak. Siapa yang dihasilkan? Yaitu orang-orang yang percaya itu akan hidup lebih banyak. Nah, adik-adik, Lause berhenti sampai di sini. Ya. Lause tawarkan sekali lagi. Jikalau adik-adik ada yang belum sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita. Karena tidak ada jalan keselamatan lain di luar Tuhan Yesus. Bukan perbuatan baik coret. Ya,
Bukan amal saleh, coret. Bukan kepintaran atau apapun, coret. Tetapi satu-satunya, Yesuslah juru selamat. Melalui Dia Tuhan katakan apa? Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jika ada di antara adik-adik yang belum percaya sungguh-sungguh, masih cuma ikut-ikutan, ya wes, ya amin loh tapi tidak sungguh-sungguh dalam hati, tidak sungguh-sungguh membuka hati, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari lause aja, yuk bertobat, datang pada Tuhan, buka hatimu. Tuhan, aku mau percaya dan mau membuka hati, mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Bukan karena ikut-ikut papa mama, atau karena aku sekolah Kristen, atau karena katanya kakak, teman. Enggak. Tetapi karena itulah firman Tuhan, ya. Jalan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Lause ajak yuk anak-anak, adik-adik semua, ya, yang belum sungguh-sungguh percaya, saatnya, saat ini, jangan ditunda, ya. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jika mungkin adik-adik sudah percaya, lause aku sungguh-sungguh sudah percaya sama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Tetapi pertanyaan lause berikutnya, apakah kalian sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidup untuk mengasihi Tuhan? Ataukah cuma, ya aku percaya lause, tetapi lebih banyak yang menarik buat aku. Waktuku lebih banyak aku pakai untuk tidak semakin mengenal Tuhan, untuk berdoa, atau aku belajar firman Tuhan. Lebih menarik main lose, tahu-tahu sudah malam tidur lagi, besok sekolah lah main tidur lagi. Ayo lose ajak kalian, yuk belajar sekarang, mulai sekarang, ya. Belajar mulai sekarang, datanglah pada Tuhan. Tuhan, aku ingin belajar mengasihi Tuhan sepenuh hati. Tuhan ingin tuh sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan, sepenuh akal budi. Mengasihi Tuhan dengan cara apa lause? Datanglah kepada Tuhan dalam doa. Baca firman supaya kamu semakin menyadari, mengenal Tuhan kita, ya. Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kemudian apa anak-anak? Apa yang sudah kamu pelajari? Tuhan katakan, jika orang mengasihi aku, ia menuruti perintahku. Taatlah anak-anak, ya. Taatlah pada firman Tuhan. Allah Roh Kudus akan menolong kalian. Tidak usah menunggu sampai tua. Saat ini Tuhan tidak pandang kecil, besar, tua, muda. Tuhan panggil kita semua. Yuk, yang belum percaya jangan tunda. Terima Tuhan saat ini. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Yang sudah percaya tapi kurang setia, kurang mengasihi Tuhan, ayo kembali pada Tuhan, ya. Cari Tuhan. Cari dalam doa, cari dalam pembacaan firman, cari dalam ibadah saat ini, ya. Mendengar firman dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, ya. Oke. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, mari kita juga mau belajar terus mengasihi Tuhan. Yuk, lause aja sekarang kita semua tutup firman Tuhan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau tahu Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat mereka masing-masing saat ini. Engkau tahu hati, pikiran mereka. Tuhan juga mendengar doa mereka di tempat mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa, jika ada saat ini anak-anak-Mu yang belum sungguh-sungguh percaya, dan mereka mau sungguh-sungguh membuka hatinya saat ini kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Tuhan, Engkau datang, Engkau sendiri yang menyatakan diri-Mu kepadanya. Biarlah hati mereka terbuka Tuhan. Mereka boleh merasakan anugerah Tuhan yang besar. Sebab tidak ada jalan keselamatan kepada
Tuhan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa mereka. Biarlah di tempat mereka masing-masing, mereka boleh menyatakan percaya mereka kepadamu. Hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak yang saat ini merasakan semakin jauh dari Tuhan, kurang setia. Jika saat ini mereka kembali datang kepadamu Tuhan, biarlah Engkau tuh boleh merangkul anak-anak Tuhan di tempat masing-masing. Mereka boleh kembali mau terbuka kepada Tuhan, diisi oleh firman Tuhan, mau terus mendekat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri boleh membawa mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan YouTube ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan disampaikan, Allah Roh Kudus sendiri yang bekerja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sangat bagus sekali ya cerita Alkitab yang dibawakan Lose Yuni tadi. Nah adik-adik, saat ini kita mau mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Semua sudah disiapkan? Dimasukkan dalam amplop, bisa dititipkan ke papa mama, ya. Yang perlu disiapkan nanti bisa dipersiapkan setelah sekolah minggu. Nah, yuk kita menyanyikan satu lagu persembahan, beri syukur. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah kita mau masuk dalam doa persembahan. Kita sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, serahkan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk menerima persembahan kami ini. Dan kiranya persembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Kau berikan, juga cerita Alkitab yang telah kami pelajari pada hari ini. Kiranya ya Bapa, cerita Alkitab-Mu mengingatkan kami dalam satu minggu ini untuk selalu taat, selalu berdoa, dan mohon ampun untuk segala dosa kami. Ya Tuhan, sertailah kami dan keluarga kami dalam satu minggu ini dan segala aktivitas kami. Puji syukur hanya kami ucapkan ke dalam nama-Mu Tuhanku Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi sekolah minggu akan selesai. Tapi sebelumnya Pendeta Ruslan akan berdoa dan memberikan sepatah dua kata untuk menutup sekolah minggu ini. Sebelumnya kakak undang kalian semua untuk menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam
Ya, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita juga sudah berdoa, memohon kekuatan untuk melakukan firman itu dalam hidup ini. Akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita dan Lause akan memohonkan berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kakak tutup sekolah minggu ini ada beberapa pengumuman. Ya, adik-adik yang berminat atau rindu untuk melayani di paduan sekolah minggu Trinitas Junior Choir, jangan lupa untuk mengkontak Lause Mary ya. Nah, kakak juga undang adik-adik semua untuk hadir di sekolah minggu Trinitas minggu depan di jam dan waktu yang sama. Yuk kita semua bangkit berdiri lagi, kita mau tutup sekolah minggu kali ini dengan lagu pujian yang tadi sudah kita belajar. Sudahkah kau dengar undangan Injil? Yuk adik-adik bangkit semua, kita nyanyi sama-sama. Sudahkah kau dengar undangan Injil? Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa Tuhanmu panggil. Turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, marilah. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya, turutlah perjamuan Tuhan. Jangan tolak. Jangan tolak, mari segera datanglah. Meski dosamu tak terhingga, darah Tuhan Yesus lebih berkuasa. Ampunkan dosamu selamanya. Marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya, turutlah perjamuan Tuhan. Turutlah perjamuan Tuhan. Sampai jumpa adik-adik.